Oke, materi untuk hari ini kita akan membahas tentang tata letak bagian yang ketiga. Ini adalah secara spesifik kita akan di hari ini bahas tentang grid atau grid system. Sebelumnya kita sudah sempat minta Anda untuk melakukan riset sekilas tentang apa itu grid. Apa sih itu grid? Ini kita akan lebih gampang memulainya dengan contoh. Misalnya pada peta ini. Di sini kita bisa lihat ada grid di sini. Oke, jadi garis-garis yang ada di sana itu adalah grid sebetulnya. Oke, next. Pada gambar ini sebetulnya kita juga bisa bilang di tempat parkiran mobil ini adalah grid. Oke, jadi tolong kembali satu slide di parkiran mobil. Oke, jadi pada parkiran mobil ini fungsinya apa sih garis-garis ini? Fungsinya adalah untuk menata elemen-elemen mobil maksudnya, biar bisa rapi sesuai dengan ketentuan atau rencana dari gedung, manajemen gedung misalnya, atau manajemen parkirnya. Tolong kembali satu slide lagi ke peta dunia. Sementara di peta dunia ini, apa sih fungsi garis-garis ini sebetulnya? Kalau Anda perhatikan, garis-garis yang ada di sini fungsinya adalah either untuk membagi zona waktu atau untuk membagi batasan daerah kekuasaan, batas daerah-daerah, batas negara, batas mungkin provinsi. Pertanyaannya adalah kalau dilihat di dunia nyata, kan nggak ada garis-garis ini sebetulnya. Oke, next. Kita pergi ke slide berikutnya. Oke. Kemudian juga sama halnya dengan kalau misalnya di dalam ruang kelas ini, di sini juga sebetulnya kita lihat ada grid. Jadi bagaimana bagaimana meja-meja ini disusun, ini sebetulnya juga mengikuti sebuah grid. Sebetulnya grid ada di mana-mana. Coba tolong slide contoh berikutnya. Yang paling umum, bahkan sekarang kalau misalnya Anda lihat di kamar atau di rumah Anda, itu juga ada grid. Jadi bahkan bagaimana cara keramik atau tekel lantai rumah Anda disusun, ini juga udah merupakan grid, sistem dari sebuah grid. Dimana kalau misalnya untuk di rumah, daripada Anda harus kayak mengukur, semisal kayak, saya mau masukin lemari ke sudut itu, harus ngukur lemarinya, harus ngukur ruangannya. Lebih gampang mungkin sekarang adalah diukur aja lemarinya, kemudian Anda tahu ukuran satu keramik rumah Anda berapa, kemudian tinggal dihitung aja kolomnya, ada berapa kolom, ada berapa kotak. Itu juga bagian aplikasi dari bagaimana grid dipakai. Jadi basically grid itu ada di mana-mana, tapi kalau misalnya kita mau bicara definisinya secara resmi di slide berikutnya, tolong next slide. Grid itu adalah sebuah structure, jadi struktur atau jaringan atau bangunan yang terdiri dari garis-garis yang saling intersecting. Jadi garisnya bisa vertikal, bisa horizontal, bisa angular. Angular itu maksudnya menekuk. Kadang dia juga bisa diagonal, tapi yang paling umum adalah vertikal atau horizontal, saling bersinggungan satu sama lain, mungkin juga saling tumpang tindih. Fungsinya adalah untuk membantu sebuah framework agar kita dapat dengan mudah mengorganize elemen-elemen desain itu tadi, terutama dalam tata letak. Itu adalah fungsi dasar dari grid. Jadi poinnya adalah satu, dia adalah garis bantu atau garis pandu. Dua, karena dia garis bantu atau garis pandu, artinya dia itu bukan bukan garis nyata, bukan garis yang betul-betul ada di dunia nyata. Memang benar ada di beberapa contoh di atas garisnya kelihatan, tapi basically dia adalah garis bantu. Itu makanya kenapa di peta dunia nggak kelihatan, garisnya nggak ada. Hanya kelihatan di gambaran peta itu sendiri, karena dia adalah pemandu atau pembantu, garis pembantu. Jadi, tolong slide berikutnya. Jadi dalam tata letak atau dalam sebuah grid system, contohnya adalah seperti ini. Semua elemen yang Anda lihat dalam sebuah desain, umumnya itu akan diatur dalam sebuah grid system, biar rapi. Di situ banyak garis-garis sebetulnya, atau nggak banyak garis-garis, tergantung dari model gridnya. Tapi basically dia ada di sana untuk membantu Anda, satu, menjaga konsistensi, terutama pada saat Anda membuat desain
buku misalnya, karena dari halaman pertama sampai halaman nggak tahu ke berapa puluh atau berapa ratus, strukturnya harus kelihatan sama, nggak bisa kelihatan sangat berbeda. Tapi grid system akan membantu Anda untuk mengerjakan desain itu dengan lebih cepat, karena panduan-panduannya udah ada. Dan bisa dengan mudah grid system ini di-copy atau maksudnya direplika di tempat lain. Jadi misalnya desain yang sama untuk satu buku dikerjakan 10 desainer yang berbeda. Grid system akan bantu di situ. Sama halnya juga dengan kalau misalnya di lapangan parkir. Dengan satu susunan struktur lapangan parkir, kemudian Anda punya gedung lain atau bagaimana, bisa rumusan yang sama langsung di-apply di sana. Itu yang dimaksud dengan grid system. Tolong ke slide berikutnya. Jadi contohnya adalah kita akan mulai misalnya kita punya sebuah halaman dalam tata letak. Kita punya 2 halaman, taruh kata yang kiri adalah halaman kiri, yang kanan adalah halaman kanan. Next. Ini adalah garis-garis paling awal, paling umum yang biasanya ada pasti di halaman tersebut. Kita nyebutnya, ada yang nyebut margin, jadi ada kiri, kanan, atas, bawah. Keseluruhan garis-garis ini kalau dalam tata letak itu membentuk area yang kita sebut sebagai safe text area. Jadi area-area di sini kalau misalnya Anda harus meletakkan informasi yang terbaca atau ingin informasinya jelas bukan dekoratif atau dekorasi, itu harus di dalam area ini tadi. Karena kalau misalnya di luar area ini, besar kemungkinannya mungkin terpotong atau mungkin ya terpotong dari bidang desain. Kadang juga akan terpotong dari percetakan. Jadi kadang mereka akan potong pinggir-pinggir kertasnya. Jadi area ini bantu Anda untuk naruh elemen-elemen yang penting biar tidak terpotong. Oke, next. Oke, berikutnya kita punya area, ini sebetulnya area berada di luar dari bidang desain. Area yang berada di luar bidang desain Anda, kita nyebutnya adalah garis bleed atau bleeding. Ini biasanya dilebihin dikit, umumnya banyak dipakai kalau misalnya Anda mendesain materi desain dengan jumlah halaman yang banyak, buku misalnya. Karena kalau misalnya Anda bayangkan Anda ambil beberapa kertas, kemudian dilipat jadi 2, itu kan kertasnya akan di ujung-ujungnya akan akan nggak rapi, akan kayak keluar gitu. Nah, itu area yang diantisipasi dengan yang namanya garis bleed. Karena area itu pasti akan dirapikan, dipotong dengan pisau. Jadi area yang ada garis merahnya ini. Sehingga bidang-bidang yang di luar garis merah ini tadi, itu ada kemungkinan untuk terpotong. Jadi ini lebih luar lagi daripada area yang kita sebut sebagai safe text area itu tadi. Oke, next. Berikutnya, garis-garis yang berada di dalam safe text area tadi, itu sebetulnya bisa kita mainkan. Jadi taruh kata misalnya Anda ukur margin kirinya misalnya 3 cm, yang atasnya dibesarkan jadi 5 cm, otomatis nanti struktur grid-nya akan berubah seperti yang di kanan atas. Kalau misalnya margin atas dan bawahnya ditahan sama, sementara kiri didorong lebih dalam lagi, mungkin dia akan kelihatan seperti yang di kiri bawah. Dan kemudian juga apakah kita bisa melakukan variasi, misalnya di halaman kiri dengan rumus ukuran margin yang berbeda dengan yang di halaman kanan, bisa juga. Nah, ini safe text area yang dimainkan seperti ini, itu sudah membentuk struktur grid pertama, yaitu namanya adalah manuskrip grid. Ini bentuk yang paling standar. Karena bentuknya seperti manuskrip. Jadi seperti teks zaman kuno lah. Nggak banyak elemennya. Mostly kebanyakan elemennya hanya tulisan. Dan itu juga berupa flowing text. Tapi hanya dengan manuskrip grid, kalau misalnya Anda lihat, sebetulnya kita bisa menghasilkan banyak sekali variasi bentukan tata letak. Nah, ini nanti berkaitan dengan yang sudah Anda pelajari di materi sebelumnya, yaitu adalah balance. Bagaimana ngatur balance-nya, dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh juga dengan bentuk dari grid-nya seperti apa. Next.
Jalan ke bentuk yang lebih kompleks, taruh kata kita punya 2 manuskrip grid, kemudian kita bagi lagi garis-garis manuskrip grid itu dengan tambahan garis-garis vertikal, akhirnya kita punya beberapa bentukan lain yang muncul di halaman itu. Yang nomor 1 itu kita sebut sebagai kolom. Yang nomor 2 itu adalah area antar kolom, itu kita sebut sebagai alley atau gang. Dan kemudian yang nomor 3 itu adalah batas antara satu kolom menuju ke halaman tengah, itu kita sebutnya sebagai gutter atau apa ya, got. Jadi lebih besar daripada alley. Fungsi dari alley ini adalah memberi jarak biar waktu taruh kata Anda melihat atau membaca elemen dari satu kolom ke kolom yang lain nggak nabrak. Nggak nabrak dalam arti Anda bisa membedakan, oh oke, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Jadi kembali ini adalah prinsip grouping yang dari Gestalt yang kita pelajari di 2 materi sebelumnya. Fungsi kolom sendiri apa? Berkaitan dengan yang kita sebut dengan scanning kemarin. Jadi taruh kata misalnya Anda harus membaca titik dari kiri atas sendiri, jalan sampai kanan, kemudian turun ke bawah, kemudian ke kanan lagi, turun lagi, dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya ukuran bidang desainnya nggak terlalu lebar, itu gampang lihatnya. Tapi kalau terlalu lebar, mungkin waktu kita sudah sampai di baris kesekian, kita bisa hilang. Itu bisa dicoba sih. Nah, itu fungsi dari kolom. Jadi mempersempit bidang scanning Anda, jadi terutama untuk flowing text. Jadi bacanya lebih enak. Ini juga nanti jadi keterkaitannya antara balance, grid, kemudian gestalt yang kemarin kita pelajari semua ada di sini. Oke, next. Nah, posisi ini tadi, posisi grid-grid yang lebih kompleks daripada manuskrip grid ini tadi, kita sebut namanya sebagai kolom grid. Jadi grid dengan kolom. Ini muncul begitu Anda punya kolom. Entah berapa jumlah kolom yang Anda siapkan dalam grid itu. Bisa taruh kata di sini kan contohnya adalah 3 dan 3. Ini bisa dimodifikasi sih, nggak harus 3:3. Bisa juga 3:4 atau 4:4. Oke, next. Sehingga itu membuat variasi dari tata letak Anda bisa jauh lebih kompleks lagi. Ini adalah yang di kiri atas itu adalah 3:3. Yang di kanan atas itu 2:3. Tapi mungkin ini dalam kondisi kita punya taruh kata satuan kolomnya adalah yang paling kecil adalah 3 kolom itu tadi, kita bisa bilang ini berarti 2:1, kemudian di kanan adalah 1:1:1. Intinya, antara halaman kiri dan halaman kanan, Anda bisa atur mau pakai grid berapa banyak, dengan ukuran berapa panjang, itu bisa dimainkan. Dan juga ini belum dikombinasi dengan garis margin paling luarnya. Semisalnya tadi dari manuskripnya bentuknya udah sangat antik atau berbeda, habis gitu dipotong lagi dengan kolom-kolom, hasilnya pasti juga akan berbeda sekali dengan contoh yang ada di halaman ini. Kalau dilihat semua contoh di halaman ini kan struktur manuskripnya sama semua sebetulnya. Lebar kolomnya juga bebas ya, bisa dimainkan. Tapi kembali ke fungsi, kolom ini fungsinya adalah membantu untuk scanning. Jadi kalau misalnya udah terlalu panjang atau terlalu sempit juga nggak akan berguna. Jadi harus dicari titik yang paling efisien yang mana. Oke. Next, dari kolom grid kita bisa bikin grid jadi lebih kompleks lagi. Taruh kata Anda tambahkan garis-garis horizontal ke dalam ke dalam struktur grid Anda. Ini Anda punya yang namanya modular grid. Modular grid itu artinya kita berbicara dalam modul. Di sini kita bicara modulnya berarti yaitu box-box yang kayak punya Instagram itu. Ini kita bisa bilang kalau misalnya satu kotak itu adalah satu modul. Ini juga sistem yang sama seperti yang tadi di lantai itu tadi, upin atau di keramik lantai. Itu sistemnya adalah moduler. Jadi di sini kita bisa bilang taruh kata Anda mau taruh elemen 1x3 modul atau elemennya 2x2 modul itu bisa diatur. Tapi dengan
adanya modul yang fix ini membantu untuk buat semua elemen Anda jadi konsisten dan seragam. Oke, next. Kemudian dari modular grid ini kita bisa bicara tata letak yang lebih kompleks. Contohnya misalnya garis paling luar itu adalah bleed, kemudian Anda punya manuskrip, kemudian manuskripnya Anda bikin kolom, kolom lari ke modular grid. Kemudian makainya adalah contohnya yang di kiri atas. Itu boxnya kan dibuat dari 2 kali 2 modul. Taruh kata itu dipakai untuk gambar. Yang di kanannya misalnya itu adalah satu 1 kali 1 dan 1 kali 1 saling numpuk. Itu mau dipakai buat gambar misalnya, atau dipakai cuma untuk bidang. Di kiri bawahnya itu taruh kata ada 1 kali 2 modul misalnya. Itu dipakai buat teks. Kanannya juga 1 kali 2 modul dipakai untuk teks, kanannya lagi 1 kali 2 modul dipakai buat teks. Akhirnya Anda punya 3 kolom di situ untuk teks. Sama halnya dengan yang kanan. Dan ini semua bisa dimainkan sebebas-bebasnya. Oke, next. Mungkin bentuknya adalah seperti ini pada saat semua modulnya udah dibuang. Jadi di sini grid ini itu tetap didasarkan dari yang namanya modular grid, tapi pada saat dia sudah tidak apa ya, bentuk modulernya sudah lebih kompleks lagi daripada cuman kotak-kotak itu tadi, kita nyebutnya adalah hierarki grid. Jadi hierarki grid ini tadi, itu kita menyusun grid berdasarkan tingkat kepentingan. Kembali seperti elemen layout yang tempo hari di materi sebelumnya, yang paling utama yang mana? Otomatis yang paling besar, yang paling kelihatan. Dan kemudian and so on, and so on. Ini kita sebut sebagai hierarki grid. Hierarki grid itu mungkin contoh paling gampangnya, paling banyak dipakai itu di desain website umumnya. Terutama desain website yang zaman dulu ya, itu kan pasti kayak di sebelah kiri ada kayak kolom buat menu, terus habis itu di kanannya itu area untuk desain. Oke, next. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya grid itu sebetulnya tidak bisa terlalu dibatasin dalam arti harus ada berapa jenis grid. Tapi secara umum yang bisa kita lihat grid itu akan dibagi dalam ya umumnya dalam dua pembagian besar inilah. Yang di sebelah kiri itu adalah grid yang semakin lama semakin kompleks. Satu jenis grid dibangun di atas grid sebelumnya. Awalnya manuskrip seperti yang awal tadi, kemudian ditambahin garis-garis vertikal dia jadi kolom, ditambahin garis-garis horizontal dia jadi moduler. Pada saat moduler itu kemudian diatur besar kecilnya sesuai dengan tingkat kepentingan, Anda punya yang namanya hierarki grid. Kemudian di baris yang kanan itu kita juga kenal ada yang namanya diagonal grid, itu yang tadi kita bahas garis-garisnya adalah angular. Itu berarti, diagonal itu artinya adalah Anda membagi desain halaman Anda dengan garis-garis diagonal, jadi miring-miring gitu, itu juga termasuk grid. Kemudian radial, itu kalau misalnya bentuknya melingkar. Kemudian juga ada lagi yang disebut sebagai no grid atau ungrid. Ini garis-garisnya lebih apa ya, lebih kacau lah. Tapi bukan berarti nggak ditata, karena kembali fungsinya adalah kalau misalnya dia membantu Anda untuk menjaga konsistensi dari serangkaian halaman atau seri desain Anda, otomatis dia juga membentuk satu apa ya, satu tatanan tertentu, meskipun pada saat dilihat bentuknya kurang lebih seperti lebih kacau. Jadi kurang lebih itu yang disebut dengan grid. Semisalnya ada pertanyaan atau ada hal yang mau dibahas, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Materinya untuk grid, saya rasa apa ada di slide berikutnya ya? Coba kita lihat slide berikutnya dikit. Oke, jadi berkaitan dengan grid. Kalau misalnya Anda lihat bahkan hanya dengan contoh-contoh yang ada di atas tadi, sebetulnya variasinya bisa sangat luas sekali. Pada saat Anda hanya mengubah satu parameter dari garis yang ada di sana,
hasilnya akan membuat perubahan yang sangat signifikan. Nah, ini adalah area-area yang bisa Anda mainkan. Kembali harus dikaitkan juga dengan satu balance seperti di materi sebelumnya, kemudian visual hierarki, mana yang lebih penting untuk dilihat, dan kemudian Anda bisa memanfaatkan prinsip-prinsip Gestalt untuk membantu melakukan entah grouping atau mungkin proximity dan lain sebagainya. Oke, slide berikutnya kayaknya masih ada. Oke. Oke, jadi materinya sampai di sini. Nanti waktu kuliah baru akan kita brief tentang tugasnya. Terima kasih.